Engkau pimpin guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan, biar dapat diterima oleh anak-anak dan dapat didengarkan dan dapat menjadi rema dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh aspek kehidupannya Tuhan, orang tuanya Tuhan Yesus, berkati pekerjaannya. Ya Bapa, biar anak-anak ini tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan yang terdepan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau tetap sertai ibadah ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Mari Tuhan sertai dengan Roh Kudus, biar selamat sampai di tempat ini bersama dengan kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Bersyukur
You
kami, segenap jiwa kami bagimu Tuhan. Karena Kau yang memegang seluruh hidup kami. Mari kita semua bangkit berdiri. Katakan Jesus I believe. Jesus I believe. In you, Jesus, Jesus I belong. The reason that I live, Jesus I believe. In you, Jesus I belong. To you, you're the reason that I live, the reason that I live. With all I will worship you. I will worship you. Kami menyembahmu. I will worship you. I will worship you. Mari nikmati Tuhan pada pagi hari ini. Nikmati hadiratnya pada pagi hari ini. I will worship you. Will worship you. Mari bawa hidupmu ke hadapan Tuhan. Will worship you. I will worship you. We will worship you, Jesus. Say it again. I will worship you. I will worship you. I will worship solusi, Engkau yang membereskan Tuhan. Saat ini juga, saat kami bersorak-sorai, saat kami memujikan nama-Mu, saat kami meninggi-ninggikan nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa maut telah dipatahkan Tuhan. Masalah bukan jadi milik kita lagi, masalah bukan ada lagi dalam kehidupan kita, tapi ada kemenangan demi kemenangan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama sorakan. Amin. Haleluya. Dengan kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu siap bersuka cita? Oke. Setuju
Setuju nggak dengan saya kalau hidup damai itu enak ya? Amin. Boleh berikan tos kanan kirinya, katakan, yuk kita berdamai yuk. Haleluya. Sungguh.
siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita mau lebih lagi berseru kepada Tuhan. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus, biar pada pagi hari ini Tuhan boleh berikan kami pengertian demi pengertian akan firman-Mu Tuhan. Mari urapi hamba-Mu yang pada pagi hari ini akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru.
Kau Tuhanku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah, di atas segala zaman. Padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segala umurku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Berbicara sekali lagi buat setiap kami Tuhan. Kami percaya firman yang dahsyat berkuasa itu ketika kami percaya, tundukkan diri kami dan kami melakukannya, maka Tuhan akan bawa kami sampai pada tujuannya. Di mana kami dibuat Tuhan mengalami janjinya, mengalami kehidupan yang terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang terus dibaharui, hingga seluruhnya semua yang tentang Kristus itu penuh di dalam kami dan terangkat untuk dipuji-puji di dalam setiap kami. Pagi ini yang siap dilawan Tuhan melalui kebenarannya, mari bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jangan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Pagi ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang damai sejahtera. Bisa katakan bersama dengan saya, damai sejahtera. Bicara tentang damai sejahtera, ada dua hal kenapa damai sejahtera itu penting dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah karena damai sejahtera itu menjadi parameter apakah rencana yang Anda buat dalam hidup Anda itu sedang menuju pada rancangan Tuhan. Yang kedua, damai sejahtera itu penting karena damai sejahtera yang bisa menjaga Anda dan saya tetap berkemenangan sampai pada akhirnya. Bicara tentang damai sejahtera, kontrol monitornya boleh dinaikin ya. Bicara tentang damai sejahtera, di dalam bahasa Ibrani itu kata yang digunakan adalah shalom ya. Di dalam bahasa Yunani kata yang digunakan adalah istilah eiriene ya. Bisa ucapkan eiriene atau shalom. Nah, shalom kalau bahasa Ibrani, eiriene adalah bahasa Yunani yang kemudian di dalam Alkitab bahasa Indonesia disepakati dengan terjemahan damai sejahtera. Ya, walaupun agak rumit mungkin dalam bahasa Indonesia menerjemahkan shalom atau eiriene karena di dalam Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia kata damai itu berdiri sendiri, kata sejahtera juga berdiri sendiri, sehingga harusnya menggunakan kata sambung dan di tengahnya. Tetapi karena makna yang begitu dalam dari shalom atau eiriene, makanya dihilangkan kata sambung dan tersebut dan lahirlah istilah damai sejahtera. Damai sejahtera memiliki pengertian makna di dalamnya. Ada 5 di antaranya. Yang pertama adalah keharmonisan dengan Allah dan sesama. Jadi kalau Anda klaim diri Anda alami damai sejahtera, harusnya Anda harmonis dengan Allah, harmonis dengan sesama. Ngaku damai sejahtera dengan Allah, harmonis dengan sesama, ribut terus, ah bohong lu ya. Lalu kemudian pengertian yang kedua tentang damai sejahtera adalah ketenangan ya, tapi tidak semua yang kelihatan tenang itu damai sejahtera ya. Ngutang nggak bayar-bayar, tenang aja, itu mah belaga gila namanya, bukan damai sejahtera ya. Lalu kemudian pengertian yang kedua dari damai sejahtera, yang ketiga dari damai sejahtera adalah kemakmuran ya. Kemudian pengertian yang berikutnya dari damai sejahtera adalah rasa aman ya. Dan yang terakhir dari pengertian damai sejahtera adalah keutuhan
pikiran, dan jiwa. Nah, itu pengertian dari damai sejahtera. Saya urutin lagi yang pertama, ya, harmonis dengan Allah dan sesama. Ya. Yang kedua, ketenangan. Yang ketiga, kemakmuran. Yang keempat, rasa aman. Yang kelima, keutuhan jiwa dan pikiran. Tadi saya sampaikan di awal, ada dua hal kenapa damai sejahtera itu penting. Yang pertama adalah karena menjadi ukuran. Kalau bahasa akademisnya bilang parameter. Apakah rencana yang Anda buat, rencana yang Anda jalankan dalam hidup ini menuju rancangan Tuhan atau tidak. Baiklah, kita buka kitabnya dari Yeremia, pasalnya yang ke-29 ayat 11. Nah, saya pikir banyak di antara kita memfavoritkan ayat ini, karena memang ayat firman kalau isinya janji Tuhan semua doyan ya. Yang gak enak isinya perintah Tuhan ya. Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, gini loh, Tuhan itu membuatnya rancangan, manusia itu membuatnya rencana. Nah, bisa bedakan ya, manusia membuat rencana, Tuhan membuat rancangan. Nah, rancangan adalah gambar utuh. Kalau rencana adalah potongan-potongan dari gambar utuh. Kalau rancangan adalah destinasi, tujuannya. Kalau rencana adalah perjalanannya. Nah, itu dia. Untuk hidup ini sampai pada tujuan Tuhan, maka pastikan rencanamu itu sedang menuju rancangannya. Parameternya apa? Parameternya damai sejahtera. Apakah rencana yang Anda buat itu membuat hidup Anda makin harmonis dengan Allah dan sesama? Apakah rencana yang Anda buat bikin hidup Anda tenang apa enggak? Kalau baru rencana aja hidup lu udah gak tenang, apalagi jalanin itu rencana. Boro-boro nyampe pada rancangannya. Apakah rencana yang Anda buat membuat Anda rasa aman atau tidak? Apakah rencana yang Anda buat bikin Anda makmur? Kalau bikin Anda bangkrut baru bikin rencana aja, gimana rencana itu ketika dijalankan? Ya. Jadi yang pertama, kenapa damai sejahtera itu penting? Karena damai sejahtera menjadi parameter atau tolak ukur. Apakah rencana yang Anda buat sedang menuju rancangan Tuhan? Yang kedua, kenapa damai sejahtera itu penting? Dari Yohanes pasalnya yang ke-16 ya, ayatnya yang ke-33, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini ya, Kristus telah mengalahkan dunia. Roh yang ada di dalam Kristus sekarang itu ada di dalam Anda dan saya. Jadi secara DNA roh yang ada di dalam Anda dan saya, DNA kita adalah lebih daripada pemenang. Sebagai pengikut Kristus, Anda tidak lagi hidup untuk mencari kemenangan, tetapi bagaimana kita hidup tetap berkemenangan sampai pada akhirnya. Nyaho nggak nih saya ngomong? Ya, ngerti ya? Ya. Jadi Anda dan saya hidup itu bukan cari menang, karena kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, orang-orang yang lebih daripada pemenang harus menjalani hidup tetap berkemenangan sampai pada akhirnya. Dengan apa kita bisa menjaga tetap berkemenangan sampai pada akhirnya? Yaitu dengan damai sejahtera. Masih ingat pengertian damai sejahtera? Di antaranya adalah rasa aman. Orang kalau nggak memiliki rasa aman, maka semuanya adalah saingan. Ya.
Bagaimana kalau kita lihat sesama kita adalah saingan, tetapi kita satu sisi harus mengasihi sesama? Nggak sanggup Anda. Ya. Lihat orang saingan. Ibu-ibu lihat alis temennya saingan. Lihat sepatu saingan. Lihat ini saingan. Oh repot kita hidup ini saingan. Apalagi hamba Tuhan. Lihat pendeta sesama hamba Tuhan saingan. Ini gila juga nih. Ya. Anda dan saya bisa bertahan berkemenangan kalau memiliki rasa aman. Orang kalau memiliki rasa aman, dia nggak pernah masuk pertandingan yang paling bodoh. Ini emang pertandingan persaingan. Ya. Sementara kita melayani Allah yang sama tapi bersaing, ini kan aneh. Ya. Bicara soal rasa aman ini penting, karena di mana ada rasa aman, maka di situ Anda kerjain apa aja juga merdeka. Orang kalau nggak memiliki rasa aman, sibuk dengan yang nggak penting dalam hidupnya. Dua hal ini, kenapa damai sejahtera penting. Satu, untuk memastikan rencana yang Anda buat menuju rancangan Tuhan. Dua, supaya Anda dan saya tetap berkemenangan sampai pada akhirnya. Kabar baiknya begini, damai sejahtera itu sekarang ada di dalam Anda dan saya. Ya, nggak ada di luar, itu ada di dalam Anda dan saya. Damai sejahtera itu nggak bisa dicuri iblis. Camkan itu. Jadi jangan Anda, damai sejahtera ini nggak sekedar perasaan. Rasa-rasa damai, rasa-rasa nggak damai, enggak. Damai sejahtera itu udah ditaruh Yesus di dalam Anda dan saya. Dan iblis nggak bisa mencurinya. Keadaan tidak bisa merampasnya. Dan ini bukan sekedar perasaan. Sama seperti hadirat Tuhan. Banyak orang bilang, oh di sana lebih bagus gereja atau ibadah kita terangkat betul rasanya, merinding kalau penyembahan. Anda tahan buang air besar juga Anda merinding. Ya. Jangan lu samain hadirat Tuhan dengan cuma sekedar bulu-bulu kuduk berdiri. Ya, terlalu rendah hadirat Tuhan itu kalau disamakan dengan yang begituan. Ya. Nah sekarang bicara tentang damai sejahtera, ini bukan tentang rasanya enak apa kagak enak. Karena kadang kita punya ukurannya udah bagus, judulnya damai sejahtera. Cuman rupanya penggunaan parameternya keliru. Penggunaannya adalah gua rasa enak apa gua nggak rasa enak. Nah ini repot nih. Ya. Sementara damai sejahtera tadi punya makna pengertian yang jelas, bukan tentang sekedar rasa enak atau kagak enak. Iya Pak, tapi tadi pagi kita bangun rasa enak, tapi makin siang kok. Nah ini mungkin setan curi saya punya damai sejahtera Pak. Dikit-dikit setan, lama-lama setan bilang setan lu. Ya. Saya nggak bela setan dari mimbar ini, tapi mari kita dewasa. Ya. Mari mengerti dengan jelas tentang yang namanya damai sejahtera yang sejati. Dan itu sekarang ada di dalam Anda dan saya. Nah sekarang Tuhan mau supaya Anda dan saya makin hari makin damai sejahtera. Karena orang yang semakin hari tambah damai sejahtera, maka orang itu makin hari makin bahagia. Tuhan mau Anda bahagia. Masa Anda sendiri nggak pengen bahagia? Kalau mau bahagia harus damai sejahtera. Ya, ngeri lu. Lihat orang Kristen muka gak bahagia. Gimana orang mau ikut Yesus yang lu sembah? Muki lu aja susah. Senyum dong hari Minggu. Elah segitu doang. Ibadah GBI joyful, muki kedukaan. Repot kita. Ya ampun. Aduh, biar orang tahu gitu loh. Anda naik angkot orang udah lihat muka. Kristen pasti. Ya, Kristen pasti nih hari Minggu naik angkot ya. Muka sukacita nih pasti ya. Amin. So bicara tentang damai sejahtera, karena sekarang ada di dalam Anda, Tuhan mau damai sejahtera itu makin hari makin bertambah. Baik, kita buka ayatnya dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Bagaimana kita lipat gandakan damai sejahtera dalam hidup ini? Yang pertama adalah sumbernya harus Yesus. Kalau damai sejahtera Anda, sumbernya keadaan di dunia ini berubah-ubah. Ya, harga juga berubah-ubah. Keadaan kadang baik, kadang tidak baik. Hujan aja nggak jelas sekarang makin akhir zaman ini kan begitu. Ada hujan cipta, pamulang kering, bisa. Cuaca mulai ngaco, apalagi bicara keadaan sosial politik. Di dunia ini ada lembaga yang mengatur spekulasi, disebut spekulan.
Dan gilanya si spekulan ini dibayar mahal. Dan parahnya mereka tidak punya sebetulnya dasar yang paling konkret, dan itu hanya reka-rekaan saja. Sementara hasil reka-rekaan dari spekulan itu menimbulkan harga minyak dunia naik, harga minyak dunia turun, logam mulia naik, harganya turun, atau juga trading saham yang menjadi tidak jelas. Dari mana sumbernya itu? Dari spekulasi. Dunia penuh dengan spekulasi. Kalau damai sejahtera Anda sumbernya dari keadaan di sekitar Anda, mengerikan. Ya. Apa yang gak mengerikan sekarang berita di dunia ini? Beras plastik, telur plastik. Ya. Saya pikir kalau yang model kayak begini harusnya orang gak repot. Karena sudah dari 50 tahun yang lalu juga sudah ada operasi plastik. Muka plastik udah banyak. Iya kan? Kok muka aja bisa plastik, beras plastik, lo heran? Ya. Tapi itu dia. Kalau damai sejahtera kita berasal dari keadaan yang ada di sekitar kita, Anda gak akan pernah bertahan untuk damai sejahtera. Kalau sumber damai sejahtera kita adalah berapa banyak teman di sekeliling kita, ini juga rusak. Karena manusia itu hari ini sahabat, besok pengkhianat. Hati manusia mana bisa kamu pegang? Ya. Ini hari Thomas, besok Yudas. Ya. We don't know. Ya. Apalagi Anda punya damai sejahtera terletak dari berapa banyak sih yang mendukung saya? Berapa banyak yang suka Eden hari ini ya? Yesus yang Anda dan saya sembah. Bangsa pilihannya aja gak suka sama dia. Kalau Yesus aja ngalamin itu, apalagi lo. Benar? Kita gak bisa pikir orang satu dunia ini suka sama kita. Ya. Jangan Anda taruh Anda punya damai sejahtera itu kalau sahabat banyak, ngumpul banyak, itu damai sejahtera. Kita yang hamba-hamba Tuhan ini kadang overload. Kita punya sosial media friend-nya. Ya. Facebook bisa 50 ribuan, sampai akhirnya bikin Facebook kedua. Ya. Kita punya Instagram itu sampai ratusan ribu. Tapi ya kalau mau ditanya ada yang kenal? Kagak. Ya. Gak kenal, paling ini istrinya Pak Kaci ada di Facebook saya, kenal gitu ya. Yang lain-lain mah kulit mukinya ini menekete, gue gak tahu siapa ya. Tapi gini loh, bicara soal sahabat. Anda tahu Yesus sahabatnya ada berapa? 12 kan murid, itu juga satu sempal. Iya, 12 pemurid, satu keok kan ya. Kalau mau bicara soal sahabat, gini loh, gak penting kamu punya berapa banyak sahabat, yang penting kamu jadi sahabat buat banyak orang. Amin. Amin. Ya, apalagi reuni, aduh jangan keseringan deh, ntar lu cinta lama berkarat kembali. Aduh, ya. Apalagi orang yang sumber damai sejahteranya dari berapa banyak uang yang dia punya. Waduh, ini ngeri. Ya. Orang yang model begitu biasanya ciri-cirinya punya uang takut pakai. Ya. Lu pernah lihat gak orang punya uang takut pakai? Baju gak pernah ganti, beli baju baru jarang. Ya, apalagi? Ya katanya hidup sederhana, nggak gitu-gitu juga kali bos. Ya, apalagi ciri orang yang damai sejahteranya dari berapa banyak uang yang dia punya? Jarang liburan. Dia aja mukanya jarang piknik. Karena takut habis, kan begitu. Damai sejahteranya itu dari dia punya angka di rekening. Kalau turun langsung aduh, ya. Anda kan diberkati sesuai pengeluaran. Amin. Ya, jadi udah punya ya bayar lah. Mau diapain lagi? Ya, punya duit masuk mesti bayar token listrik. Ya memang harus bayar. Kalau enggak gelap lu. Mana lebih enak? Harus bayar punya atau harus bayar nggak punya? Itu tahu, bayar makanya. Saya tahu ini 2 bulan. Memang ini paling ngeri kalau dalam 1 tahunan yang namanya Lebaran itu kena di pertengahan tahun, itu paling mengerikan karena kena semesteran anak. Ya, ini kalau tahun-tahun model kayak begini paling ngeri ini sebetulnya, dari segi perdagangan juga mengerikan. Ya. Dagang sepi, ya orang mau keluarin duit, tapi kemudian juga ada hari raya, waduh tumplek. Ya. Tapi beda lah orang yang damai sejahtera, liburan mah jalan terus. Halo,
kasihan dulu. Ya. Ya. Makanya damai sejahtera itu sumbernya mesti Yesus. Ada lagu jadul tuh, ya, masih ingat gak? Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari keterangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Mau cari kemana lagi? Ya. Satu, sumbernya mesti Yesus. Dua, dari Bilangan pasal 6 ayat 26. Yang mencari perkenanan Tuhan mengalami damai sejahteranya. Ya, Bilangan 6 ayat 26 mengatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera ada pada wajahnya Tuhan. Ketika Tuhan berkenan atas hidup seseorang, maka Tuhan menghadapkan wajahnya kepada orang tersebut. Dan ketika Tuhan menghadapkan wajahnya, maka orang tersebut mengalami damai sejahtera. Kapan itu? Ketika Tuhan menerima perkenanannya. Dan bagaimana caranya? Maka orang tersebut harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang yang mengejar perkenanan di hadapan Tuhan, maka Tuhan mau menghadapkan wajahnya kepada orang tersebut. Dan terjadilah damai sejahtera. Ya. Saya bulan Maret kemarin ayah meninggal. Ayah saya meninggal tuh Senin, Selasa, lalu kemudian Rabunya dikubur. Ya, saya mendampingi sampai terakhir dokter bilang ini sudah nggak ada. Ya. Begitu rupanya adegannya ya. Gitu, saya juga baru menyimak. Gitu. Jadi dari tangan dingin. Kita kayak rasa dia punya rohnya tuh yang siap. Gitu. Dari dingin terus sampai hilang. Saya nangis di situ, kemudian udah nangisnya. Lalu kemudian nangis lagi baru hari Kamis, karena hari Rabu saya kubur, hari Kamis dia ulang tahun. Nyesek tuh di situ. Tapi yang paling seru di adegan kedukaan selama beberapa hari itu adalah bagaimana memang ya budaya dengan berbagai macam suku di Indonesia ini memang perlu diupdate. Ya. Saya dari orang Batak asli Tulen. Ya. Dan ketika hari Senin malam, dimana sore menjelang malam jenazah udah masuk di rumah duka itu, malam itu langsung semua rapat. Ya. Lama rapatnya. Orang Batak kalau udah rapat tuh lebay. Ya. Gua kagak tahu apa yang dibahas. Itu rapat dari jam 8 malam sampai jam 11 malam baru kelar gitu. Itu juga gak ketemu kesimpulan. Kebanyakan tukar pikiran, pikiran tertukar gitu kan. Lalu muter di situ. Ya saya lihat nih gila nih, ngoceh aja panjang. Akhirnya saya bilang udahlah, kalau saya dibahas lagi. Saya bilang ibu saya, mama juga makan aja udah. Ya. Saya bilang sama semua yang rapat juga, mohon maaf nih, karena papa juga pesan nggak perlu ada adat dalam pemakaman dan lain sebagainya, karena memang beliau pesan dan saya juga pegang otoritas di sini sebagai cucu Panggoaran dan saya juga anak paling besar. Ya, jadi nggak usah. Wah mereka ngotot, mereka bilang nggak bisa itu. Saya bilang bisa lah, nggak boleh itu, nggak boleh. Saya bilang, bapak-bapak gue kenapa lo yang ngatur? Gila juga saya bilang. Ya, cuman ya Mbak Tuhan ini kan kadang mulut mesti diatur juga ngomongnya. Ya, kita ngomong nyablak, ntar dibilang hamba Tuhan kok gitu. Ada pengen kita injak juga jempolnya gitu. Nolot juga kadang lihat yang model begini, ampun. Mereka bilang ini udah salah ini acara. Harusnya udah dari sore tadi itu udah ada kepala kerbau itu. Bukan sapi loh, kerbau. Ini bapakmu ini, model bapakmu ini 16 ini. Babi yang mesti dipotong. Ini Raja Tobi maupun Sumurung nggak bisa ini main-main kita. Belum lagi dia harus ada nanti upacara turun tahtanya, ini kan turun terahnya opur raja ini ke kau. Saya bilang saya nggak mau jadi raja, nggak ada gajinya. Jadi sultan di Jogja enak, jadi raja Batak agak ngefek. Dapat apaan lo? Aduh, saya bilang udah nggak usah, saya bilang udah. Gak boleh itu, saya bilang. Pokoknya saya nggak usah. Saya bilang udah, karena beliau udah pernah pesen kok nanti yang
kubur pelayanan gereja. Udah. Mereka bilang kau sanggup tanggung resikonya. Ada rupanya. Oh bahaya itu. Saya bilang saya tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Itu kata firman. Wah mereka bilang memang susah ngomong sama kau ini pendeta ini. Ya nggak susah-susah lah. Saya bilang pokoknya dibilang nggak usah ya nggak usah. Kalau masalah makan, mereka bilang ini pun udah salah catering. Saya bilang mana ada catering salah? Ujian salah ada. Makanan masih banyak, ada siap makan semuanya, otakannya bagus. Dari Padang, Open, KFC semuanya ready. Mau apa lagi? Ya. Harusnya udah, nggak bisa itu harus ada saksang, ayam gota, ada ini semua ada. Saya dalam hati, lu berkabung atau lapar? Gila kan? Ya, cuma orang Batak yang bisa komplain orang Batak ya. Suku lain nggak boleh. Ya, saya lihat mereka ya ampun. Akhirnya diputuskan untuk gak usah. Karena saya bilang mereka, saya menghormati budaya kita. Tetapi memang dalam budaya kita mempraktekannya, kita harus mengupgrade. Mengupgrade dan tentunya membuat ini seperti bagaimana konsep perjanjian lama yang kemudian digenapi dalam perjanjian baru dan kita praktekkan di zaman anugerah. Contoh Pak, kalau di NTT itu ada yang namanya belis. Belis itu uang mahar. Ya. Kalau di orang Batak ada namanya sinamot. Sinamot ini waduh parah. Banyak orang Batak yang tidak jadi menikah karena faktor sinamot. Ya. Iya, kalau di NTT bukannya nggak jadi, mereka baku tantang. Jadi misalnya ini bapaknya si perempuan bilang, kau mau sama anak perempuan bu? Kalian mesti bayar 1.000 kuda. Nah itu kalau orang Batak kan masih dimainkan catur otaknya kan. Kalau Kupang NTT tak dimainkan lagi itu. 1.000 jadi katanya. Ah itu nanti setelah menikah dicicil lah kuda itu. Sampai nanti yang menikah ini sudah punya cucu nggak selesai. Kuda siapa mau beranak 1.000? Ini kan nggak make sense ini. Ya, kan? Iya sama kayak lu Candi Sewu kan itu kasusnya. Ya. Nah kalau di orang Batak model adat yang seperti itu namanya sinamot. Ya. Nah sinamot ini ketika saya pelajari sejarahnya berasal dari latar belakang di mana seorang anak perempuan yang diambil oleh dipersunting kemudian dihitung oleh keluarga si perempuan karena dia ini dipekerjakan di ladang. Jadi karena dibawa oleh si suami nantinya pekerja ladang di keluarga itu berkurang. Karena pekerja ladang berkurang, maka itu biasanya nanti dikalkulasi dari dia mulai bekerja atau diprediksi sampai sekian tahun ke depan. Nah itulah dikalkulasi nanti cash flow-nya berapa, itu yang diberikan sebagai mahar sinamotnya. Nah itu udah latar belakang budayanya. Tapi kalau sekarang, di mana ladangmu? Mau di Jakarta adanya apartemen. Ya. Tapi saya anak 4 ya, mantu 2, cucu 1. Anak yang udah nikah nih, yang laki-laki tengah 2, nomor 3 udah nikah. Yang anak saya pertama anak boru perempuan belum nikah. Saya bilang dia, bapakmu ini tidak peduli dengan sinamot. Karena berapa bisa sanggup orang bayar harga anakku perempuan? Berapapun langkahnya, nggak mungkin nyampe. Bagaimana anak perempuanku mau kulepas dengan angka? Yang saya mau relakan adalah anak perempuanku dibawa dengan janji bahwa laki-laki itu akan berjanji menjaganya seperti bapaknya menjaganya. Itu cukup bagiku. Dan saya juga akan pesan kepada calon suaminya, aku ayahnya menjaganya selama ini untuk bersuka cita. Jadi ketika dia hidup denganmu nanti dia tidak lagi bersuka cita, maka aku akan menjadi duka cita dalam hidupmu. Ngancep enggak? Paling gue salib terbalik gitu. Ya. Tapi gini, Anda tahu akibatnya ketika saya menolak malam itu untuk acara adat? Mulai malam itu sampai hari Rabu pekuburan, kami berdua tidak ada lagi yang menyapa dari keluarga besar. Tidak ada yang menyalami,
tidak ada yang memberi kekuatan. Ya. Kami dianggap berdua ini manusia roh. Jadi mereka lewat. Kagak ada yang tegur. Orang Batak bilang nggak diterge katanya gitu. Begitu aja. Aduh, sampai di pekuburan juga tinggal staf penggembalaan, ya ministry semua di belakang saya kasih kekuatan, mereka pegang pundak saya, mereka pagem yang kuat, ya, sabar. Ya. Sabar Pak, kata wakil saya bilang tenang kalian, kalau nggak sabar udah kukubur semua. Sabar, tenanglah. Ya. Tapi ini ayatnya, lihat bilangan namanya 26. Ini saya sederhanain ya, pakai terjemahan versi Ciputat. Kalau kau mau damai sejahtera, lu cari muka ke Tuhan coy, jangan ke manusia. Karena damai sejahtera ada di wajahnya Tuhan. Jangan lu cari muka ke manusia, Anda gak akan pernah damai sejahtera. Mau bikin apa-apa takut diomongin orang. Ya. Nanti orang bilang apa ya? Nanti macam mana ya? Saya waktu rapat saya bilang, malu kita bikin acara adat. Malu. Ya. Habisin sekian ratus juta, lalu kemudian ke gereja aja gak pernah nyumbang, jangan-jangan. Tapi bikin adat cuma gara-gara mau jago-jagoan aja, kasih lihat siapa hebat, siapa jago. Orang Ambon bilang lu makan puji. Lu telan tuh pujian. Kagak ngefek. Ya. Satu hari setelah itu acara, saya telepon mama saya bilang, coba nama. Ada aja tobing itu telepon kau, tak ada. Ah itulah. Ya. Coba bayangkan kemarin habis ratusan juta. Ngurus juga kagak. Udah selesai nih acara. Masih nanya lah, berapa itu kotaknya isinya? Kotak duka. Saya bilang, ini kalau bahasa Meksiko kampreto itu. Kau tanya lagi kotak itu. Bantu pun tidak. Ya, saya bilang mau ngapain tanya itu? Ini mau bayar ini. Wah, itu yang namanya rumah duka saya udah bayar dari pertama masuk, lunas. Saya bilang. Itu urusan saya, bapak-bapak saya. Ya. Kalau kau mau tolong aja dari awal. Ngapain repot amat? Ya, tapi inilah. Nyesek sebetulnya. Ya, nyesek. Ya. Saya punya siapa lagi selain komunitas orang Batak dari suku saya? Tapi mereka sendiri akhirnya memilih untuk berpaling. So what gitu loh. Ya. Saya ini lebih daripada pemenang. Ya. Orang kalau damai sejahtera, sekalipun dia sendiri, dia nggak pernah kesepian. Maybe you alone but not lonely. Kalau damai sejahtera coy. Kalau nggak damai sejahtera mah susah cari temen mulu. Ya. Makanya mulai sekarang cari mukanya ke Tuhan. Ya. Jangan takut diomongin orang, Anda bikin bener mah jalan aja terus. Ya. Apalah dinilai lah, berat badan lah dinilai lah, alis lah dinilai lah, pipi lu lah dinilai lah. So what? Ya ampun, jangan bu. Ya. Hidup kok dinilai-nilai orang. Takut gemuk, takut ini makan aja. Ya. Emang kagak dikeluarin lagi. Makan aja, ya ampun. Makan tuh kan yang penting 3, lu jadi berkat. 1, doa dulu sebelum makan, amin. 2, jangan rakus, amin. Iya benar, karena yang bikin penyakit kan rakus kan. 3, jangan bungkus. Ngeles lagi buat anjing di rumah. Anjing kaki 2. Ya. Baik, kita buka yang berikutnya dari Yesaya 26 ayat yang ketiga. Ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Menarik adalah kalau Anda mau terus bertambah damai sejahtera, firman Tuhan katakan ada 2 hal di sini dari Yesaya 26 ayat yang ketiga, bahwa orang kalau mau damai sejahtera harus percaya dulu kepada Tuhan. Anda nggak bisa minta damai sejahtera dulu baru Anda percaya Tuhan, nggak bisa, ini nggak bisa dibolak-balik. Ayatnya bilang Anda percaya dulu baru alami damai sejahtera. Nah lalu kemudian ada kata teguh di dalamnya. Pengertian teguh adalah sama dengan tekun, sama dengan jangan pernah berhenti karena Anda lelah. Tekun atau teguh itu artinya adalah Anda berhenti karena Anda selesai. Artinya dari ayat ini begini, kalau Anda mau damai sejahtera, Anda harus mempercayai Tuhan. Kalau Anda berhenti mempercayai Tuhan, maka berhentilah damai sejahtera.
Kalau damai sejahtera Anda berhenti, berarti Anda sedang berhenti mempercayai Tuhan. Oleh karena itu jangan berhenti mempercayai Tuhan, karena ketika kau berhenti mempercayainya, disitulah damai sejahteranya berhenti. So next, dari Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Bagaimana kita menambahkan damai sejahtera? Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, wow. Yang membuat damai sejahtera itu tumbuh dalam hidup kita adalah kebenaran. Makanya Pak Bu yang punya Alkitab dibaca. Mari katakan bersama saya, baca. Ya, jangan tunggu katarak ya baru baca Alkitab. Ya, banyak kali alasanmu. Hurufnya kurang besar. Ya. Ada kaca pembesar, Pak. Sekarang bukan zaman batu, beli aja itu kaca pembesar. Ya. Ini ngefek betul. Kenapa? Karena di Alkitab semua sudah tertulis. Kenapa orang hidupnya penuh dengan kekejutan? Karena dia nggak baca Alkitab. Kalau Anda baca Alkitab, Anda nggak akan terheran-heran dengan manusia-manusia di akhir zaman ini. Karena nggak pernah baca, jadi nggak tahu. Nah kalau nggak tahu, Anda kaget. Nanti ujung-ujungnya sakit hati banyak. Anda tinggal bilang, ih, gua nggak nyangka loh. Padahal kita yang bantu, kita yang difitnah. Kita yang nolong, dibilang kita pelakunya, nggak nyangka loh. Ya. Loh, dunia ini emang gila. Si A ketemu si B ngomongin si C. Kan begitu? Si B ketemu si C ngomongin si A. Besoknya A sama B sama C ngumpul, selfie bareng, geblek kan. Tapi itu dunia. Nah kalau Anda baca Alkitab, Firman udah bilang, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Clear, jelas di Alkitab semuanya udah tertulis. Semuanya ngaco. Kita ini sama-sama ada di dalam barisan. Ada dua barisan dalam perjalanan hidup ini. Satu barisan menuju kepada kebinasaan kekal, yang satu lagi barisan menuju kepada kehidupan kekal. Pastikan Anda ada dalam barisan yang benar. Sama-sama sedang menggenapi firman. Yang satu menggenapi diselamatkan, yang satu menggenapi dihukum kekal. Sama-sama baris. Beda aja tikungan ntar. Kalau Anda nggak pernah baca, Anda heran. Ih kok gitu ya? Ih nggak nyangka loh. Ih kok bisa ya? Lu bisa, karena firman udah tulis ya. Makanya kalau sekarang Anda lihat TV, berita aneh-aneh, lihat berita di sosial media aneh-aneh, Anda tinggal bilang, sudah tertulis. Kemarin Dajjal lah katanya lahirlah, mata satu lah, tak ada hidungnya. So what? Sudah tertulis. Mau ngomong yang mana lagi? Anda dihianati oleh orang terdekat. Hari ini Anda bisa bilang, sudah tertulis. Di depan mobilmu ada ibu-ibu pakai motor sen kanan belok kiri, sudah tertulis. Loh, akhir zaman ini kan orang hidup suka-suka aja, kan begitu kan? Jangan lu marah lagi. Anda udah ngerti, tinggal damai sejahtera bilang sudah tertulis. Nah, jangan heran. Orang banyakan heran, banyakan terkejut karena nggak baca Alkitab. Makanya firman bilang, di mana ada kebenaran, damai sejahtera pasti tumbuh. Karena lu nggak pernah lagi cengok, wah gitu ya, enggak. Udah tertulis. Ya, lihat yang aneh-aneh, udah tertulis. Ya. Besok-besok Anda lihat yang ajaib-ajaib depan Anda tinggal bilang apa? Sudah tertulis. Ya. Dulu waktu mau ngutang nelpon baik banget. Ya. Pas mau ditagih tiba-tiba susah banget dihubungin. Ada lagi yang belaga amnesia. Kalau Anda ketemu yang begitu sudah
tertulis. Nah, begitu emang. Ya. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Perhatikan baik, ayatnya cuma sepotong tapi isinya dalam banget. Tuhan bilang gini, aku mau kamu bahagia. Itu Tuhan bilang. Makanya Bapak Ibu jangan lupa bahagia. Mari ucapkan bersama saya, jangan lupa bahagia. Asik. Kalau mau bahagia harus damai sejahtera. Kalau mau damai sejahtera harus perhatikan apa yang Tuhan perintah. Baik, saya urutkan lagi. Orang yang memperhatikan apa yang Tuhan perintah, maka merekalah yang damai sejahtera. Orang yang damai sejahtera, merekalah yang bahagia. Kenapa bahagia itu penting? Pemazmur katakan begini. Itu udah dimulai itu dari Mazmur 1 tuh, rumusannya. Berbahagialah orang. Ditutup kalimatnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba Anda simak baik-baik. Ini ayat lagi bilang begini. Bukan orang yang berhasil yang berbahagia, tapi orang yang berbahagialah yang berhasil. Jangan putar balik tuh. Ya, itu udah rumusan kebenaran. Kalau Anda mau berhasil harus bahagia. Jadi kalau Anda sekarang kerja pengen kaya supaya bahagia, Anda keliru. Karena firman bilang, "Yu bahagia dulu, baru bisa berhasil." Berhasil bukan tentang Anda dapat banyak. Berhasil bukan tentang cita-cita Anda sampai. Yang disebut Alkitab berhasil adalah hidupmu hidupku sampai pada tujuan Tuhan. Itu yang disebut berhasil. Kalau hidup ini mau sampai pada tujuan Tuhan, mesti bahagia. Kalau mau bahagia harus damai sejahtera. Kalau mau damai sejahtera, perhatikan yang Tuhan perintah. Udah tahu yang benar, bikin yang benar dah. Jangan bikin kusut. Ya. Mari ucapkan bersama saya, udah tahu yang benar. Bilang sebelahnya, bikin yang benar. Gampang. Lu jangan bikin susah, nih hidup indah. Amin. Iya, ingetin diri lagi, yuk, hidup ini indah. Asik. Ingetin lagi sebelahnya, jangan dibikin susah. Ingetin lagi sebelahnya, jangan kayak orang susah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sampai di sini hamba mau bicara. Kiranya Roh Kudus mampukan kami boleh menangkap pesan Tuhan secara utuh. Pikiranmu penuhi kami, hatimu penuhi kami ya Tuhan. Biar kami boleh berkemenangan lewati hari-hari yang jahat di akhir zaman ini. Hamba-Mu berdoa buat semua kita yang ada di ruangan ini. Sementara kau dengar kebenaran itu, kau setuju dengan Tuhan, maka ada kesembuhan terjadi atasmu, ada pemulihan berlangsung dalam hidupmu, bahkan jawaban-jawaban doa itu dibukakan Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur akan pemeliharaanmu dalam bentuk damai sejahtera. Karena memang damai sejahtera itu sungguh ada, dan itulah yang memelihara keberadaan kami utuh sampai pada akhirnya. Di mana setiap kami dijagai oleh damai sejahtera, sementara kami sama-sama on the way kepada kekekalan. Terima kasih buat pagi ini, makasih buat kesempatan mimbar ini. Hamba-Mu jauh dari sempurna, namun kiranya Roh Kudus memeteraikan setiap pesan ini. Dan apa yang Tuhan firman, itu jadi. Engkau yang diberkati, yang berbahagia dan berhasil. Mari bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah. Oke, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan persembahan. Saya undang Bapak Hendra dan Bapak Wirahadi untuk membawakan tambang persembahan. Mari kita semua tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu yang telah Engkau utus ke tempat ini untuk
memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Sungguh firman yang sungguh berharga buat hidup kami. Biarlah Tuhan firman itu dapat terus kami lakukan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Tiba saatnya saat ini kami mau memberikan, kami mau persembahkan uang kami, berkat yang daripadamu Tuhan. Mari ajar kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan diri. Amin. Laporan keuangan mingguan minggu ke-4 Juli 2017. Total penerimaan Rp2.417.000. Total pengeluaran Rp6.870.100. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir setiap hari Selasa dalam ibadah pujian penyembahan jam 8 malam. Untuk minggu ini yang bertugas WL-nya Bapak Riko, singernya Saudari Tia dan Saudari Feby, yang berdoa syafaat Ibu Erni. Mohon mempersiapkan diri. Mari bergabung dalam Komsel Joyful Family. Komsel ini diadakan pada hari Kamis, nanti 10 Agustus 2017. Bertempatnya ada di Villa Dago, ada di Taman Harmoni, Reni Jaya, dan Komsel Joyful ada di Villa Pamulang ya, nanti di rumah Saudari Friska Munadi. Bapak Ibu silakan hadir.
Lalu kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam doa pagi setiap hari Sabtu jam 5 pagi di tempat ini, di lantai atas ya. Ini doa pengurapan untuk seluruh pelayan yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini, diharapkan mengikuti doa pengurapan yang akan diadakan pada saat doa pagi minggu pertama. Berarti Sabtu minggu pertama ya, setiap jam 5. Jadi doa paginya diganti oleh dengan doa pengurapan ini. Dan semua pengurus, pengerja pelayan Tuhan wajib hadir. Terima kasih. Ibadah WBI Joyful, diharapkan kedatangan ibu-ibu GBI Joyful untuk bersama-sama hadir di acara WBI Joyful untuk berfellowship bersama, diadakan pada hari Sabtu 5 Agustus 2017 jam 10 sampai dengan selesai di ruangan ini. Ibadah Youth, kami mengajak semua pemuda-pemudi untuk hadir dalam ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini juga. Info untuk minggu ini ya? Oke. Untuk minggu ini diharapkan membawa hadiah maksimal 5.000 harganya, dibungkus koran. Contohnya ya gunting kuku. Boleh makanan nggak? Oh, tidak boleh makanan. Apa lipstick? Ya boleh make up kalau ada harga 5.000. Ya ini contohnya gunting kuku atau buku ya, mungkin buku ada yang masih 5.000. Oke, next. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gunawan 25 Juni dan Ibu Eni Marini 28 Juli. Atau Bu Wira. Ada yang hadir? Diwakili. Ini anaknya ada di sini nanti. Tahu nantinya. Oke, ini jadwal pelayanan ibadah minggu depan. Para pelayan Tuhan bisa harap mempersiapkan diri dan memperhatikan jadwalnya. Terima kasih. Oke, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Om Daud. Saya persilahkan Om Daud. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu saudara yang masih Tuhan Yesus. Saya minta 2 menit. Saya menaikkan satu pujian sebagai satu kerinduan, sebagai satu persembahan juga. Pujian ini mengatakan Yesus jawabanku. Kita percaya kita hidup membutuhkan Yesus yang senantiasa menuntun kita dan memberi jawaban-jawaban dalam kehidupan kita dengan bukti. Terima kasih. Ada banyak perkara yang terjadi di dunia ini yang tidak kita mengerti, namun Roh Kudus hadir untuk mengajar kita dan memberi pengertian kepada kita. Yohanes 14 ayat 26, sehingga kita dapat mengambil sisi positif di setiap peristiwa. Yesus jawaban kita semua. Yesus jawabanku.
kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan yang dapat menjawab segala kebutuhan kita, menjawab doa-doa kita. Kehidupan di dunia tak semuanya indah, terkadang tak mengerti semua yang terjadi. Di saat tak berdaya, ku berharap padanya, tak pernah dibiarkan yang percaya padanya. Yesus, jawabanku. Yesus, jawabanku. Tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Yesus, jawabanku. Yesus, jawabanku. Percaya hanya Kau jawabanku. Kehidupan di dunia tak semuanya indah, terkadang tak mengerti semua yang terjadi. Di saat tak berdaya, ku berharap padanya, tak pernah dibiarkan yang percaya padanya. Yesus, jawabanku. Yesus, jawabanku. Saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Yesus, jawabanku. Yesus, jawabanku. Yesus, percaya hanya Kau jawabanku. Yesus, jawabanku. Yesus, jawabanku. Saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Yesus, jawabanku. Yesus, jawabanku.
berdoa syafaat, saya undang Ibu Erni untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita semua bangkit berdiri. Sebelum berdoa syafaat, saya ingin merevisi pengumuman WBI Joyful. Tadi ibadahnya diadakan tanggal 5, dirubah jadi tanggal 12. Jadi minggu kedua, 12 Agustus. Minggu kedua di bulan Agustus ya. Karena minggu pertama ada training vokal. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kebaikan yang telah Kau berikan. Terima kasih setiap firman yang Kau taburkan pada pagi hari ini. Kau memberkati Pak Jos Ferry, Bapak Yono beserta keluarga, anak mantu, cucu semua di dalam nama Yesus. Kau memakai lebih heran lagi, berikan kesehatan yang baik ya Bapak. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditaburkan banyak jemaat-Mu mengerti dan Kau membukakan kanan firman-Mu yang memerdekakan hidup kami Bapak. Terima kasih Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang, Wakil Gembala, tim koordinator semua sepakat sehati melayani Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga atas sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, lawat Tuhan jamah semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin ingin dekat Tuhan, semakin hari semakin mau berdoa untuk mengenal Engkau dengan baik dan benar ya Bapak. Karena kami tahu kami hidup di akhir zaman ini ya Tuhan. Biarlah jam-jam doa kami di dalam pujian, penyembahan dan firman semakin kuat Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami dijauhkan dari segala narkoba, LGBTI, seks bebas Bapak. Dan kami juga mau berdoa kami sebagai orang tua, mampukan kami ya Bapak untuk mendidik mereka di dalam jalan-Mu. Sehingga pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu ya Tuhan. Bapak di dalam kerajaan surga kami juga mau berdoa untuk kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia bila penuh kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajaran kabinetnya di dalam nama Yesus, roh takut akan Allah boleh terjadi di dalam kepemimpinannya. Dan kami juga mau berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah setiap lutut kan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja atas bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia punya Tuhan. Bapak, tidak lupa kami juga mau berdoa untuk umat pilihan Allah, imamat rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan-Mu Israel ya Bapak. Biarlah Tuhan shalom dan damai sejahtera menyertai kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan juga banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa di dalam nama Yesus. Ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera itu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan Kau berkati kami yang telah hadir pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar juga Tuhan kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah-Mu tetap menyertai kami, menimbakan kami ke rumah kami masing-masing Tuhan, dengan tidak ada satu kekurangan apapun Bapak. Sebelum kami pulang Bapak, kami menerima berkat daripada Engkau. Bapak Ibu, kita arahkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita tahu Dia adalah gembala kita, gembala yang agung. Dia akan menuntun kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah waktu engkau keluar, diberkatilah waktu engkau masuk. Engkau akan dipakai menjadi kepala dan bukannya ekor. Engkau semakin hari semakin naik dan bukannya turun. Sehingga apapun engkau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Sampai kita boleh bertemu kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kali yang kedua. Perjumpaan indah di awan-awan yang permai kita yang diberkati pagi hari ini. Mari sama-sama katakan amin.